Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana tahun barunya teman-teman? Jadi buat kalian yang merayakan Natal, selamat hari Natal dan tahun baru tentunya buat kalian yang merayakan hari tahun baru juga. Gimana 2 minggu ini teman-teman? Apakah kalian merayakan tahun barunya menyenangkan? Gimana di Indonesia? Kalau di Jepang sendiri teman-teman ya seperti biasa, kayak di episode awal-awal yang dulu pernah gue ceritain tentang yang di situ gue membahas bagaimana tahun baru di Jepang. Ya seperti biasa di Jepang kalau tahun baru ya sepi teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya kembang api dan lain-lain, itu nggak ada. Ditambah tahun ini ya kalian tahulah pandemi nggak habis-habis kan. Di Jepang pun ya dimana-mana sepi teman-teman. Jadi gua itu kemarin tahun baru cuma merayakan bareng teman-teman deket aja. Jadi datang ke rumah terus kita masak-masak, makan, ngobrol, nonton, terus tengah malam kita karaokean sampai pagi gitu, sampai jam 3-an gitu. Jadi kayak gitu aja sebenarnya tahun baru di Jepang. Ya begitulah gitu loh kalau tahun baru di Jepang. Jadi kalau tahun baru di Jepang itu nggak ada tuh ceritanya kalau kayak di Indonesia nyalain petasan, terus ada kembang api dan lain-lain, itu nggak ada teman-teman kalau di Jepang. Biasanya di Jepang itu baru ada kembang api ketika festival summer atau ya musim panas gitu loh. Karena di musim panas kan suka ada liburan musim panas dan lain-lain kayak gitu. Nah, biasanya juga di musim panas itu banyak festival-festival gitu teman-teman. Di beberapa tempat kayak udah ada jadwalnya gitu loh. Hanabinya itu namanya kembang apinya itu teman-teman. Lalu kalian sendiri yang di Indonesia gimana nih? Dengan adanya COVID-19 ini, apakah kalian tetap rame juga, meriah juga merayakan tahun baru di Indonesia? Teman-teman yang di luar Indonesia juga gimana? Apakah kalian merayakannya dengan meriah juga? Ya melihat kondisi yang kurang memungkinkan saat ini, kayak ada pandemi dan lain-lain, ditambah udah pasti kalian, beberapa orang dari kalian itu kan ada yang ekonominya anjlok dan lain-lain. Pasti kayak tahun ini itu ya dibilang buruk banget sih ya bisa sih, tapi ya kayak bisa dibilang tahun ini tuh kayak cobaan banget gitu loh. Nah, ngomongin tahun kemarin maksudnya teman-teman, 2020 itu. Ngomongin tahun 2020 kayaknya akan menjadi bahasan yang menarik sebenarnya buat episode kali ini. Jadi episode kali ini tuh kita ngobrol santai aja teman-teman. Kita ngobrol santai, kita ngebahas kira-kira di 2020 itu ada apa sih? Kan kalian sendiri juga pasti berpikir gitu loh. Tiap tahun baru kira-kira di 2020 kalian udah ngapain aja? Ada hal-hal apa aja di 2020, pencapaian kalian kayak gimana? Misalkan apakah resolusi hanya tinggal resolusi
gitu teman-teman. Terus kira-kira selain itu nggak afdol juga dong kita nggak ngebahas tentang 2021 itu gimana. Nah nanti gue juga bakal ngobrol tentang 2021 gimana, tentang Night in Tokyo nih nantinya ke depannya gimana, apakah ada hal-hal yang baru lagi atau ada perubahan gimana-gimana. Nah nanti beberapa rencana yang memang udah kepikiran sih di guanya itu gua akan berbagi dengan kalian supaya kalian tahu nih, oh nanti Night in Tokyo kalau lancar ya teman-teman, kalau semuanya lancar amin, itu nanti kedepannya akan seperti apa. Oke, singkatnya aja nih teman-teman, jadi seperti yang kalian tahu, gua itu baru mulai podcast ini ketika awal tahun 2020 kemarin. Jadi itu adalah sebuah resolusi gua di tahun 2019. Gua pengen banget buat sesuatu yang sekiranya sebenarnya gua tuh nggak tahu sebenarnya outputnya bakal apakah podcast atau apa gitu. Cuman di tahun 2019 itu ketika gua udah positif dapat kerja gitu loh di perusahaan Jepang, gua tuh berpikir selain bekerja di Jepang, gua pengen banget membuat sesuatu yang sekiranya hal itu tuh bakal ada gitu loh selamanya gitu. Maksudnya nggak mau ya bisa dengan karya atau apa dan lain-lain kayak gitu kan. Kalau kalian yang suka bermusik, kalian membuat musik kan, misalkan kalian upload misalkan di SoundCloud atau kalian malah punya account gitu di Spotify, itu kan karya kalian akan berada terus gitu loh di sana. Nah itu yang sebenarnya pengen gue buat, meskipun gue belum tahu sebenarnya waktu itu outputnya bakal seperti apa gitu. Dan kebetulan gue banyak dengerin podcast juga, kayak podcast Indo atau podcast luar gitu, dan akhirnya kayaknya menarik nih gue buat podcast gitu loh tentang kehidupan gue di Jepang gitu. Mungkin hal-hal itu akan bisa membantu kalian juga yang memang tertarik dengan Jepang, atau bagi teman-teman yang udah ada dan tinggal di Jepang ya pokok, atau bagi teman-teman yang tinggal di luar Indonesia yang sama-sama perantau kan, at least sama gitu loh pengalamannya. Nah dari situ barulah akhirnya gue memutuskan dengan segala peralatan yang seadanya, gue memulai podcast itu dari 2020 awal tahun kemarin. Jadi sebenarnya podcast ini akhirnya udah setahun teman-teman. Jadi buat kalian yang udah dengerin sampai saat ini Night in Tokyo, terima kasih banget yang udah setia dengerin meskipun banyak yang kurang, banyak hal kesalahan teknis dan lain-lain, apalagi waktu itu kayak wawancara teman dari jauh terus suaranya kurang, ya namanya remote kan, jadi ya begitulah. Nah dari segala kekurangan itu, bagi kalian yang masih tetap dukung Night in Tokyo, masih setia dengerin Night in Tokyo, gue ucapkan terima kasih. Semoga dukungan kalian akan membuat podcast ini berkembang jauh lebih baik dan lebih inovatif tentunya nantinya atau ke depannya, dan akan membuat kalian itu semakin betah juga dengerin Night in Tokyo. Ngomongin 2020, kira-kira secara gue pribadi sendiri itu udah ada apa aja sih pencapaian gitu loh yang gue udah bisa raih di 2020, ya buat refleksi diri juga, review juga kira-kira apa aja sih. Jadi 2020 itu ya salah satunya adalah gua mulai podcast ini dan akhirnya sampai setahun, terus udah hampir 1.500-an yang mendengarkan. Terima kasih.
Selain itu akhirnya di tahun ini itu gua mulai kerja teman-teman. Itu pasti ya tentunya. Gua udah akhirnya mulai kerja dan gua merasakan udah benar-benar lepas dan hidup mandiri di Jepang. Jadi dari seluruh 4 tahun gua ya naik turun belajar bahasa Jepang, terus sekolah di bisnis dan lain-lain, itu banyak hal-hal yang istilahnya ya belum sepenuhnya mandiri gitu loh. Mungkin karena ya gue tahu sendiri gitu loh, di negeri orang banyak peraturan kita juga nggak tahu, terus banyak hal-hal lain lah yang sekiranya gue tuh belum bisa gitu loh berdiri sendiri gitu. Nah, di tahun 2020 ini gue udah sangat merasakan bahwa gue itu udah sangat lepas dari semuanya. Jadi gue hidup dengan mandiri dengan apapun sendiri, uang sendiri, terus manage sendiri. Dan ya di 2020 inilah akhirnya gue bisa berdiri sendiri gitu loh teman-teman, di negeri orang, di Jepang. Dan negara Jepang sendiri itu pun bukan negara yang gampang buat ditinggalin teman-teman. Banyak intrik, banyak drama juga. Jadi gak cuma di Indonesia yang punya drama, di Jepang juga punya drama, miskomunikasi, kendala bahasa, budaya, dan lain-lain. Banyak sekali hal yang bisa gue pelajari sebenarnya ketika akhirnya gue gak tinggal di kampung halaman atau tinggal di negara sendiri. Jadi lebih toleran tentunya, karena itu kunci sih sebenarnya. Kalau kalian memang tinggal di negeri orang gitu loh, kalian juga harus tahu gitu loh apa yang orang samping kita pikirkan tentang kita. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Tanpa kita bertoleransi dan saling memahami, gue rasa kalian gak bakal betah tinggal di Jepang. Bahkan bukan di Jepang doang, di negara manapun kalau kalian gak bisa menemukan bagaimana caranya saling menghargai, saling saling memahami, gue rasa kalian gak bakal betah juga tinggal di sana. Kalau kalian pikir teman-teman atau orang-orang yang datang ke Jepang itu akan langsung happy dan betah, sebenarnya enggak juga teman-teman. Banyak teman-teman gue yang waktu itu datang bareng di tahun 2016, hampir lebih, mungkin sebagian lebih akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Ya salah satunya ya nggak cocok juga, nggak betah juga, karena ya mungkin bagi kalian berpikir ketika, apalagi yang kalian yang tertarik dengan budaya Jepang apapun itu ya, gue yakin kalian itu bakal berpikir, wah enak nih tinggal di Jepang gitu, di mana negara yang kalian selama ini impikan gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya negara orang, rumah orang belum tentu akan akan sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan gitu loh. Ya kalau dulu kan kita pernah tahu pepatah, kalau rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu loh. Benar ya, itu pepatah itu ada benarnya. Jadi di awal kita pasti kayak, wah seneng nih tinggal di Jepang. Tapi setahun 2 tahun, hal yang terpenting itu sebenarnya ya kalian berusaha memahami budaya mereka dan berusaha membuat mereka itu memahami budaya kita. Jadi saling toleransi, jadi kalian gak egois, gak merasa paling benar. Terus banyak deh, terus tentunya juga kalian
mau nggak mau beradaptasi dong dengan segala budaya dan peraturan yang ada di negara itu gitu loh. Dan hal itu tuh bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan gitu. Ya butuh effort, butuh usaha juga gitu loh, butuh kesabaran juga, butuh nggak egois juga gitu loh. Karena kalau kalian belum merasakan tinggal di negeri orang, kalian itu belum belum merasakan bagaimana kalian itu menjadi kecil gitu loh. Kalau kalian tinggal di Indonesia gitu kan, terus sekitar orang Indonesia dan kalian mayoritas kan, kalian udah terbiasa dengan budaya itu, kalian dari kecil sampai besar lahir di negara itu, ya otomatis kalian apapun masalahnya ya kalian akan dengan mudah atau kalau orang lain keluar dari jalur ya kalian bisa atau berhak marah gitu loh, atau bisa marah sebenarnya, bisa egois gitu loh. Nah, kalau kalian tinggal di negeri orang, kalian menjadi kebalikannya gitu loh. Kalian jadi minoritas, kalian harus taat apa yang mayoritas punya jalan pikir, misalkan punya budaya. Bukan berarti kita nggak boleh meminta hak kalian juga sebagai manusia, tapi bukan di situ poinnya. Tapi untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman tinggal di negeri orang, ya kalian harus bisa saling menghargai, saling mengerti sih teman-teman, apapun itu gitu loh. Terus di 2020 itu ada apa juga? Ada corona. Jadi gue pribadi sendiri pun kayak nggak nyangka juga sih teman-teman bahwa pandemi ini bisa bakal selama ini. Padahal beberapa teman udah ada yang nanya kayak, wah waktu itu kan akhirnya Jepang lockdown gitu kan, terus gimana akhirnya dia banyak yang nunda, kayak ada yang Desember, ada yang di November, yang dengan harapan saat itu November Desember tuh udah reda gitu. Tapi ya boro-boro November Desember reda gitu. Kayaknya tahun depan pun tahun ini, maksudnya 2021 ini pun gak tahu kan sampai kapan gitu. Dan ya banyak impactnya juga gitu loh. Kayak yang yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya, kayak sebenarnya beberapa teman gua itu harusnya tahun ini tuh tahun dimana dia harus cari kerja, ya kan. Nah, karena adanya pandemi ini, akhirnya kuota orang untuk diserap, maksudnya kuota untuk fresh graduate ngelamar kerja itu berkurang. Ditambah kita itu adalah foreign student kan, jadi orang asing, ya udah pasti mereka mengutamakan orang Jepang dulu gitu loh. Gak semua perusahaan yang apalagi perusahaan Jepang itu mau nge-hire orang asing. Nah, beberapa teman gue ya ada yang bolak-balik lamar, interview nggak dapat, ada yang akhirnya udah dapat juga, syukur. Terus ada juga yang akhirnya tertunda, akhirnya dia mulai lagi di tahun ini gitu. Otomatis kalau mulainya tahun ini, dia juga mau nggak mau masuknya di 2022 gitu. Nah, banyaklah kendala yang dihadapi dengan karena adanya corona ini. Jadi nggak cuma kalian aja di Indonesia yang sedih dan susah gara-gara COVID-19 ini. Kita
orang yang tinggal di Jepang sendiri juga susah kok. Meskipun gua sih nggak tahu itu loh, impactnya sih di gua itu nggak begitu besar gitu loh, karena alhamdulillah tempat kerja gua cukup mumpuni, mereka siap dengan pandemi ini, kerjaan tetap jalan, masih banyak juga kerjaan, pemasukan juga tetap jalan. Cuman ya ada challenge baru gitu loh, kayak kita semua kerja di rumah gitu loh. Ada enak dan gak enaknya. Enaknya itu kita nggak perlu commute kan, nggak perlu pergi naik kereta dan lain-lain bolak-balik. Gak enaknya itu ya gua sendiri secara pribadi ketika kerja di rumah itu semua yang pengen gua tanyakan tentang pekerjaan itu jadi susah gitu loh. Ditambah pakai bahasa Jepang kayak gitu kan. Kalau misalkan kalau kita kerja di kantor kan gampang, tinggal datang ke atasannya misalkan, atau art directornya tinggal, atau kreatif directornya tinggal nanya ini maksudnya apa dan lain-lain, maunya gimana, bla 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 bla. Nah, karena kita di rumah masing-masing ya semuanya briefnya dari tulisan, terus komunikasinya dari chat gitu, email dan lain-lain gitu. Terus belum lagi kita harus sambung ke server kantor dari internet gitu. Dan itu ketika semua orang nyambung ke server kantor secara bersamaan itu lamanya minta ampun gitu lah. Banyak hal-hal yang menjadi nggak efektif juga gitu loh ketika kerja di kantor, kerja di rumah gitu loh. Kalau di kantor kita mau ngeprint ya tinggal print. Sekarang ya semuanya, nggak semua orang punya printer juga kan di rumah dan lain-lain. Nah ya itulah semua gara-gara coronanya itu gitu. Jadi ya banyak hal yang nggak terduga juga gitu loh. Ditambah lagi sampai sekarang pun belum selesai juga gitu loh pandemi ini gitu. Ya banyak hal-hal yang baik juga sih sebenarnya lahir dari situ gitu. Jadi nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya buruk juga gitu loh. Jadi banyak, kalau gue pribadi sih jadi melihat banyak orang-orang yang akhirnya berimprovisasi kayak gitu loh. Berimprovisasi ya, namanya apa ya, namanya manusia kan secara secara manusiawi secara dasarnya, maksudnya secara dasarnya itu ya manusia bertahan hidup gitu loh. Jadi banyak hal-hal yang berimprovisasi gitu. Kayak di Jepang semua restoran akhirnya yang tadinya nggak menyediakan delivery atau take out, akhirnya ada delivery dan take out gitu. Terus pas banget tahun ini tuh Uber Eats itu baru mulai. Terus ya pas banget momentumnya mereka gitu loh. Jadi Uber Eats itu kayak gimana aja. Kalau di Indonesia kan ada Grab Food, orang yang beliin makanan naik motor terus dianterin ke kita gitu. Nah di Jepang tuh ada juga, itu tuh baru mulai dekade tahun-tahun ini gitu loh. Kayak cuman mereka itu naik sepeda, mostly naik sepeda. Ada juga naik motor tapi mostly naik sepeda. Jadi dia pick up makanannya dari toko terus antar ke kita dan bayar dan lain-lain. Nah gara-gara pandemi ini akhirnya banyak yang jadi bukan kurir jadi kurir Grab lagi, Uber Eats juga gitu loh. Jadi menarik gitu loh. Gue sendiri sering gitu ngobrol sama orang kantor. Ya meskipun cukup stres juga masalah komunikasi dan lain-lain, tapi ya seru juga gitu.
tiba-tiba ada, kalau di Jepang itu kan ada istilahnya nomikai gitu, kayak pesta-pesta minum gitu loh. Karena lagi corona atau COVID-19 ini, jadi semuanya lewat webcam gitu. Jadi ya seru-seru aja sih, jadi menarik gitu loh. Banyak hal-hal improvisasi gitu. Terus mungkin kalian yang memang nyari uangnya di dunia digital, kayaknya masa pandemi ini tuh malah semakin untung itu ada juga teman-teman. Karena semua orang kan di rumah gitu loh. Dan hiburannya di rumah tuh apalagi kalau bukan internet gitu. Ya kayak gitulah. Kalau bisa dirangkum tahun 2020 buat gua pribadi sendiri, dibilang buruk juga enggak sih teman-teman. Karena di tahun ini juga gua memulai podcast, cukup menyenangkan, bisa berinteraksi dengan kalian, terus berbagi cerita tentang gimana hidup gua di Jepang gitu loh. Mungkin kalian ada yang seneng gitu dengerin cerita kayak kehidupan orang Indonesia itu gimana di Jepang. Terus di tahun ini juga gue masuk kerja, meskipun balik lagi jadi desainer, graphic designer, dan gue bersyukur banget dapat tempatnya juga bagus, cukup care dengan karyawannya, cukup peduli dengan budayanya, diversity-nya itu cukup peduli. Jadi kebutuhan yang bersifat pribadi atau agama dan lain-lain itu mereka sangat concern. Jadi apapun tinggal bilang, mereka akan usahakan sebisa mungkin. Misalkan kalian yang muslim menyediakan tempat sholat buat wudhu dan lain-lain tuh, mereka sangat terbuka banget. Jadi bersyukur banget lah dapat tempatnya gitu. Terus setelah melewati masa training, kalau di Jepang kan selalu ada masa training gitu ya. Karena gue jatuhnya juga bukan fresh graduate, karena gue udah ada pengalaman di desain dan lain-lain ya, dibandingin teman-teman fresh graduate lainnya, setelah masa training gajinya jadi lebih baik ya, lebih tinggi gitu daripada teman-teman yang masuknya bareng gitu ya, karena pengalaman itu. Nah tadinya gue sendiri waktu mengajukan itu kayak mau minta tinggi nggak enak, tapi gue coba dulu setengah-setengah lah, sedikit lah mintanya tinggi, terus naikin sedikit, terus malah dari merekanya sendiri yang mematok, oh ya udah segini aja gitu kan. Mungkin yang gue ajukan itu nominalnya tanggung gitu, jadi dibulatkan gitu. Kayak tadinya gue mengajukan 230.000, terus dibulatin jadi 250.000 dan lain-lain. Nah hal-hal itulah yang membuat 2020 itu gue pikir bukan tahun yang buruk-buruk banget gitu loh. Ya meskipun bosen juga gitu di rumah, gak bisa kemana-mana, mau keluar takut. Kalau keluar cari makan sih enggak, maksudnya kita kan nggak tahu gitu loh nantinya gimana, virusnya itu gimana gitu. Jadi tadinya ada udah nunggu kok 2020 Olimpik, tadinya ada Olimpik gak jadi. Ini nggak tahu nih 2021 bakal Olimpik juga atau enggak gitu loh. Ya itulah kayaknya 2020 gitu di mata gua gitu, di pengalaman gua gitu. Yang nggak enaknya ya tadinya liburan musim panas itu kan gue pengen banget at least balik dulu ke Indonesia gitu.
ngambil cuti. Kan cutinya juga lumayan gitu loh. Ambil cuti tapi ya karena corona takutnya nggak bisa balik lagi ke Jepang, atau ribet juga di Indonesia harus karantina, sedangkan tadinya kita pengen liburan gitu loh. Terus kalau kita karantina ngapain juga gitu, nggak bisa kemana-mana. Nah kayak gitu akhirnya ya ditahan-tahan gitu. Tahun baru pun tadinya mau pulang nggak jadi pulang. Ya nggak tahu nih kapan ya ke Indonesia lagi ya. Mungkin tahun depan sih, tahun ini maksud 2021. Kalau memungkinkan sih waktu musim panas gitu. Ya nggak tahu gitu loh. Sampai kapan? Bisa jadi kan di Jepang udah reda tapi di Indonesianya enggak gitu kan. Ya itulah, kadang-kadang kita juga nggak bisa merencanakan gitu. Nah terus gimana gitu kalau kalian yang di Indonesia, bagi kalian 2020 tuh gimana gitu? Mungkin kalian sendiri lebih banyak punya cerita gitu dibandingkan gua, karena gua cuma istrinya di rumah kerja. Kalau kalian mungkin di Indonesia lebih seru pandeminya atau gimana? Kan kayaknya kalau lihat berita di Indo ada macam-macam gitu loh beritanya. Mulai dari politik, gosip, artis dan lain-lain, selebriti ya kayak gitu kan. Jadi bagi kalian yang sekiranya pengen cerita, pengen berbagi cerita kalian gimana 2020 versi kalian di Indonesia, kalian bisa bagi ceritanya langsung aja ke email gue, bisa ada di deskripsi nanti gue taruh, atau kalian bisa komen. Kalau yang di YouTube bisa komen di YouTube-nya. Kalau nggak bisa ya bisa nge-DM di Instagram atau komen di Instagram bisa. Jadi ya kita ngobrol aja gitu loh. Gimana menurut kalian tentang 2020 ini. Terus kan tadi udah banyak nih cerita tentang 2020 nih kayak gimana. Nggak afdol juga kalau gua nggak cerita kira-kira 2021 tuh gue pengen ngapain aja gitu. Misalkan podcast ini mau dibawa kemana juga, rencananya apa, misalkan inovasinya apa dan lain-lain. Nah sebenarnya di benak gue itu udah ada beberapa rencana sih teman-teman. Nanti Night in Tokyo ini tuh gimana? Jadi bulan November apa Oktober 2020 kemarin itu gua kayak bukan menemukan sih, kayak Anchor. Jadi tempat gua hosting podcast ini itu Anchor. Itu kan punyanya Spotify ya teman-teman. Sebenarnya bukan promosi tapi cuma pengen cerita dikit. Jadi Anchor ini nantinya bisa membuat podcast yang bisa dimasukin full music. Jadi lagu itu bisa disetel secara full dan bisa didengerin buat kalian yang memang pakai Spotify gitu loh. Jadi kalau kalian yang nggak pakai Spotify kayaknya nggak bisa dengerin gitu. Jadi ya kayak gitu loh. Cuman gua melihat dari listener gua sendiri pun banyakan di Spotify gitu. Jadi kenapa enggak? Nah jadi gini konsepnya, kita itu bisa ngupload sebuah podcast yang di sana ada lagunya gitu loh, kayak di radio gitu loh, bisa nyetel lagu. Nah tahun ini tuh sekarang itu masih beta gitu loh teman-teman. Jadi masih beta, belum full versionnya. Jadi di Anchor gua sendiri belum ada fiturnya. Tapi kemungkinan tahun ini tuh feature itu bakal
ada di Anchor. Nanti rencananya teman-teman, gua itu pengen membuat bukan satu podcast sih. Jadi kalau kita tiap 2 minggu hari Minggu itu dengerin gua cerita, mungkin di minggu sebelumnya apa di Sabtunya gitu, gua itu pengen membuat sebuah podcast yang nyeritain tentang lagu-lagu Jepang yang selama ini itu cukup berkesan gitu dengan gua, kayak gitu. Nah, nanti gua akan cerita di situ, dan lagunya gua pilihin juga lagu-lagu Jepang yang memang gua cukup berpengaruh gitu loh, cukup membawa warna dalam kehidupan kayak gitu. Nah, itu nanti akan gue buat podcastnya sendiri ya, tapi ya kalau kalian nggak pakai Spotify ya mohon maaf gitu loh, karena feature itu cuma bisa didengerin di Spotify gitu loh. Itu pun kalau kalian bukan bukan member di Spotify, paling lagunya pun kalian cuma bisa dengerin beberapa detik doang gitu loh. Nah, ya kayak gitu loh, tapi nggak ada salahnya gitu loh. Ya meskipun nggak semuanya bisa, tapi ya jangan khawatir, karena tiap hari Minggu itu, setiap 2 minggu di hari Minggu itu gue bakal tetap ngeluarin episode podcast yang reguler kayak gini. Jadi itu cuma selingan aja gitu loh. Kalian mungkin penasaran gitu, gua ini dengerin lagu Jepang juga atau enggak gitu loh, kira-kira trennya lagu Jepang di Jepang itu kayak gimana. Nah, gua bisa berbagi hal-hal tentang musik Jepang di podcast itu gitu loh teman-teman. Terus project yang lain sendiri sebenarnya apa ya, karena gua sendiri itu seneng gitu loh dengerin podcast orang, berbagai podcast mulai dari psikologi, teknologi, berita, terus blog orang dan lain-lain, itu gue udah banyak gitu loh dengerin. Terus gue berpikir nantinya kayaknya ya gue itu pengen membuat sebuah podcast yang bilingual gitu loh teman-teman. Jadi kayak campur aduk gitu loh. Kalau inspirasinya tuh sebenarnya gue ada dengerin podcast orang Jepang, sebenarnya bertiga. Jadi yang satunya orang Jepang, yang satunya orang Amerika, jadi ada bertiga, dua orang Jepang, satu orang Amerika. Jadi mereka itu ya udah ngobrol gitu loh, yang pakai bahasa Inggris, yang pakai bahasa Jepang ya pakai bahasa Jepang gitu loh. Jadi gue tuh sebenarnya pengen gitu loh, obrolan campur aduk gitu loh, pakai bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun kalian gak ngerti bahasa Jepang pun, kalian bakal tetap ngerti omongannya, karena akan ditranslate juga gitu loh sama orang yang ngomong bahasa Indonesia gitu misalkan, jadi ke bahasa Indonesia dan bahasa Jepang kayak gitu. Tapi yang native bahasa Jepang ya dia akan terus ngomong dengan bahasa Jepang gitu, meskipun kita ngomongnya bahasa Indonesia. Jadi tujuannya adalah mungkin buat kalian yang memang tertarik dengan bahasa Jepang, pengen belajar juga bahasa Jepang. Jadi kalian bisa dengerin juga gitu loh, native speaker orang Jepang sendiri itu kalau ngomong bahasa Jepang tuh kayak gimana gitu, ekspresi tertentu itu kayak gimana gitu loh, menyampaikannya. Nah, dari podcast itu kayaknya menarik buat kalian gitu kalau yang memang pengen belajar bahasa Jepang gitu loh. Cuman kendalanya adalah
gue sendiri masih bingung talentnya itu siapa. Jadi gue belum menemukan orang yang, karena gini teman-teman, kalau kita mau ngobrol campur aduk antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, meskipun orang Jepang itu tetap ngomong bahasa Jepang, setidaknya dia itu juga harus ngerti bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kalau yang di podcast sering gue denger itu 3 orang itu, 2 orang Jepang dan 1 orang Amerika itu, 2 orang Jepang itu yang satu udah native level bahasa Inggrisnya. Jadi dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang. Terus yang orang Jepang satunya itu meskipun nih dia nggak native level bahasa Inggris, tapi dia ngerti bahasa Inggris gitu. Jadi ya dia ngerti mereka ngomongin apa gitu, dan dia jawabnya pakai bahasa Jepang. Nah, orang Amerikanya sendiri pun meskipun dia ngomongnya bahasa Inggris, dia tetap ngerti bahasa Jepang. Nah, kayak gitu loh. Jadi gimana ya mencari orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia dan mencari orang Jepang yang atau orang Indonesia yang udah native di bahasa Jepang dan bahasa Indonesia tuh gimana nyarinya gitu loh. Gue sih belum kepikiran gitu loh bakal ketemu atau enggak gitu, tapi rencana itu ada. Jadi gue nggak tahu kapan, dan kayaknya kalaupun rencana itu akhirnya terrealisasikan, sepertinya akan menjadi platform podcast yang baru gitu loh. Jadi bukan bagian dari Night in Tokyo, tapi ya project lain dari gua gitu loh. Tapi bukan bagian dari Night in Tokyo. Kemungkinan sih seperti itu, tapi ya nggak tahu lah teman-teman, karena gua sendiri ya gimana ya, nyari talentnya juga susah ya. Kalaupun ada pun, mau atau enggaknya, apakah kita visi dan lain-lain kan juga nggak tahu gitu loh. Jadi ya gitulah. Tapi ya doakan aja teman-teman, entah bisa tahun ini atau tahun depan, ya nggak tahu, ya doain aja. Karena gue rasa dengan adanya podcast kayak gitu, kalian pun pasti akan senang gitu loh. Apalagi kalian tertarik dengan bahasa Jepang dan pengen belajar bahasa Jepang kayak gitu. Terus yang berhubungan dengan podcast sendiri, sepertinya kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Yang tadi udah gue ceritain, mungkin apa ya, websitenya gue update juga akhirnya, atau nggak tahu, itu kayaknya sih kemungkinan gue bakal update, entah di bagian mananya kayak gitu. Terus kalau masalah pekerjaan kayaknya akan sedikit gitu-gitu aja dulu kayaknya sih tahun ini gitu. Cuman gue jadi senior aja gitu loh, gak ada yang berubah. Ya pekerjaannya akan stay di situ juga gitu. Sebenarnya gue juga nggak tahu bakal berapa lama di perusahaan itu, tapi kayaknya bakal lama karena susah mencari perusahaan yang sepertinya sevisi kayak gitu tuh susah. Jadi kayaknya gue bakal sedikit lama di sana. Ya untuk tahun ini ya kayaknya masih berkisar di situ aja gitu, nggak ada yang berubah. Mungkin yang akan sedikit berubah di tahun 2021 itu adalah podcastnya sih, project podcast gue sih teman-teman. Ya gimana nantinya doain aja, semoga apa yang gue rencanakan, yang gue sebutkan tadi, yang gue rencanakan tadi itu akan terrealisasikan di tahun ini. Gimana caranya ya gue juga sebenarnya juga nggak tahu, tapi gue udah menuliskan itu sih. Jadi gue nggak tahu gimana nya, ya kayak gitu loh. Doain aja teman-teman, karena pasti bakal menarik dan kalian bakal suka gitu loh menurut gue ya. Kayak gitu teman-teman. Nah itu
2021, rencana gua di 2021. Kalau kalian gimana, yang teman-teman yang tinggal di Indonesia, kira-kira apa nih rencana kalian di 2001, atau teman-teman yang di luar negeri juga, entah di Singapura, entah di Amerika atau di Eropa gitu kan banyak orang Indonesia di sana yang dengerin podcast ini, bisa share juga kalau mau. Jadi rencana kalian apa nih di 2021? Apakah bakal gini-gini aja? Kan nggak mungkin gitu loh. Pasti meskipun tercapai atau enggaknya nggak tahu, tapi gue yakin kalian pasti merencanakan sesuatu gitu loh di 2021. Nah, kira-kira apa nih rencana kalian? Bisa share juga ke gua, nanti ya kita ngobrol-ngobrol, atau nanti bisa dibahas di podcast selanjutnya juga bisa. Jadi bagi kalian yang pengen berbagi, bisa email ke podcast ini. Kalau nggak salah di nightin.tokyo.podcast@gmail.com. Nanti kalian bisa cari lah emailnya di deskripsi podcastnya itu. Atau enggak kalian juga bisa cerita langsung aja, komen di mana, di Instagram Night in Tokyo, di night.in.tokyo. Kalian bisa komen-komen aja kayak gitu. Kalau banyak ya gue saring, gue baca-baca. Tapi kalau nggak ada ya ya terserah lah, kalian mau berbagi silakan, mau cerita silakan, mau nggak juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya begitulah cerita tentang 2020 dan beberapa rencana gua di 2021. Jadi sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Seperti biasa, bagi kalian yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow di night.in.tokyo. Kalian bisa searching di sana, di Instagramnya maksudnya. Atau enggak, kalian bisa langsung juga kunjungin website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Jadi di sana ada beberapa artikel blog yang gue tulis, meskipun belum ada update juga sebenarnya. Aduh, pusing sebenarnya nulis blog itu, mau nulis apaan gitu. Gitu. Dan sebenarnya di website itu sendiri kalian bisa langsung dengerin podcast gue teman-teman. Podcast Night in Tokyo dengerin langsung dari browser. Jadi itu langsung dari Anchor-nya. Jadi kalian nggak perlu download aplikasi lagi. Jadi kalian bisa langsung dengerin juga di website www.nightintokyo.com. Jadi sekian dulu teman-teman buat episode kali ini. Sampai jumpa 2 minggu lagi di episode selanjutnya. Jadi selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalani aktivitas kembali nanti setelah liburan. Dan sampai jumpa lagi. Bye bye.